kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu konsep fisika yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan gerak di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep tersebut kita sebut sebagai mekanika Lagrange. Nah, apa itu mekanika Lagrange dan mengapa kita harus menggunakan mekanika Lagrange? Nah, mekanika Lagrange itu merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang persamaan gerak dengan meninjau energi kinetik dan energi potensial benda. Nah, kenapa kita harus menggunakan mekanika Lagrange? Karena kalau misalnya kita menggunakan mekanika Newton, berarti kita harus menggambar diagram gaya untuk menyelesaikan persamaan gerak. Tetapi dengan menggunakan mekanika Lagrange, maka kita meninjau energi kinetik dan energi potensial benda dengan melihat derajat kebebasan dari benda yang bergerak. Nah, untuk itu di dalam mekanika Lagrange kita akan mempelajari tentang koordinat umum, gaya umum, lalu persamaan Lagrange. Nah, sekarang untuk koordinat umum, kita misalnya punya partikel yang kita sebut sebagai Q1, Q2, dan Q3. Misalnya partikel tersebut bergerak terhadap koordinat sumbu X, Y, dan Z, maka kita bisa sebut partikel tersebut memiliki derajat kebebasan sebanyak 3 derajat kebebasan. Nah, apa itu derajat kebebasan? Nah, derajat kebebasan ini adalah tingkat kebebasan partikel yang bergerak pada koordinat tertentu. Misalnya, kalau kita punya satu balok yang kita dorong terhadap arah horizontal, berarti balok tersebut dia hanya bergerak pada arah sumbu X saja, sehingga kita bisa mengatakan bahwa balok tersebut memiliki 1 derajat kebebasan karena karena benda tersebut hanya bergerak pada koordinat sumbu X. Nah, bagaimana dengan benda yang bergerak yang memiliki 2 derajat kebebasan? Berarti kalau dia memiliki 2 derajat kebebasan, benda tersebut bergerak terhadap arah sumbu X dan terhadap arah sumbu Y. Contohnya apa? Contohnya pada gerak parabola. Pada gerak parabola itu berarti kita harus meninjau kecepatan benda itu terhadap arah sumbu X dan arah sumbu Y, sehingga kita bisa katakan bahwa pada gerak parabola itu dia memiliki 2 derajat kebebasan. Sedangkan benda yang memiliki 3 derajat kebebasan, artinya benda tersebut dia bergerak bebas pada koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, sehingga fungsinya bisa menjadi X itu X itu Q1, Q2, Y-nya Q1, Q2, dan Z-nya Q1, Q2. Nah, apabila Q ini atau koordinat umum ini berubah menjadi Q1 plus delta Q1 dan Q2 plus delta Q2, maka perubahan tersebut kita dapat tulis berdasarkan derajat kebebasannya. Misalnya kalau dia bergerak dalam 2 derajat kebebasan, maka kita bisa tulis perubahannya menjadi untuk delta X sama dengan do X per do Q1 delta Q1 plus do X per do Q2 delta Q2, dan untuk sumbu Y, maka delta Y sama dengan do Y per do Q1 delta Q1 plus do Y per do Q2 delta Q2. Sehingga kalau kita mau menulis persamaan ini supaya tidak panjang, maka kita dapat rumuskan untuk sumbu X-nya saja menjadi delta X sama dengan sigma do X per do QK delta QK dari I sampai N. Ini maksudnya banyaknya partikel. K ini kita kain sebagai banyaknya partikel. Nah, I ini adalah derajat
kebebasan. Begitu pula untuk sumbu Y-nya kita bisa tulis seperti ini. Nah, contohnya kalau tadi kita tinjau koordinat kartesian, maka untuk benda yang bergerak pada koordinat polar, kita punya koordinat umumnya itu R dan theta. Jadi kalau tadi di koordinat kartesian itu kita punya Q1, Q2, maka pada koordinat polar kita punya R dan theta. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa untuk theta ini, untuk sumbu X sendiri, kita punya R cos theta ini. R cos theta ini dari mana? Dari fungsi kosinus ya. Kalau cos itu kan sisi yang diapit atau sumbu X ini dibagi dengan sisi miring, sehingga kita dapat X itu sama dengan R dikali cos theta. Sedangkan untuk sumbu Y-nya ini itu kan dari fungsi sinus. Sinus sama dengan sisi yang diapit, sisi tegak lurus dibagi dengan sisi miring, sehingga kita dapatkan R sin theta. Nah, sekarang bagaimana koordinat umum untuk koordinat polar? Nah, sekarang kita tinjau perpindahannya itu pada arah sumbu X dan arah sumbu Y. Nah, untuk arah sumbu X, kita pakai tadi persamaan yang di slide sebelumnya, di mana delta X ini sama dengan do X per do R delta theta ditambah do X per do theta delta theta. Artinya kita menurunkan persamaan fungsi X ini terhadap R, dan juga kita turunkan terhadap theta, sehingga kita substitusi nilai X ini, R cos theta ini ke dalam persamaan ini delta X, menjadi do R cos theta per do R delta R tambah do R cos theta per do theta delta theta. Nah, sekarang kita turunkan satu persatu. Kita turunkan secara parsial. Untuk turunan R terhadap R itu sama dengan 1, sedangkan cos theta-nya ini tetap, jadi cos theta delta R dikurang dengan ini, R-nya tetap. Nah, sekarang di sini R-nya tetap karena yang kita turunkan ini adalah terhadap theta. Kita turunkan fungsinya terhadap theta, sehingga turunan dari cos theta terhadap theta itu adalah negatif sin theta, sehingga kita peroleh perpindahan pada sumbu X-nya itu adalah cos theta delta R kurang dengan R sin theta delta theta. Sekarang untuk sumbu perpindahan pada sumbu Y, kita dapat delta Y sama dengan do Y per do R delta R ditambah do Y per do theta delta theta. Kita masukkan fungsi R sin theta ini ke dalam persamaan ini, menjadi do R sin theta per do R delta R ditambah do R sin theta per do theta delta theta. Sehingga jika kita turunkan terhadap R, ini 1, sin-nya tetap menjadi sin theta delta R ditambah dengan sekarang R-nya tetap, turunan dari sin ini adalah cos, jadi R cos theta delta theta. Sehingga perpindahan pada arah sumbunya itu kita dapat sin theta delta R ditambah R cos theta delta theta. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari koordinat umum, kita akan mempelajari tentang gaya umum. Nah, misalnya ada partikel yang bergerak dari titik A ke titik B dengan jarak R. Ini ada delta R. Delta R ini adalah artinya jarak yang ditempuh benda ini sangat kecil, sehingga dipakai delta R. Maka kita bisa tulis maka usaha yang dibutuhkan oleh benda yang bergerak ini adalah delta W sama dengan F dot delta R. Nah, di mana F ini adalah
Ini kalau misalnya partikel ini dia bergerak, kita tinjau dalam 3 derajat kebebasan, maka kita bisa tulis delta W-nya sama dengan Fx delta X ditambah Fy delta Y tambah Fz delta Z. Atau bentuk umumnya bisa kita tulis delta W sama dengan sigma Fi delta Xi dari I sampai ke N, di mana I ini adalah derajat kebebasan dan N itu adalah banyaknya partikel. Sehingga koordinat umumnya kita tulis seperti ini. Delta W sama dengan sigma Fi kali sigma, kita kasih notasi K, do Xi per do K delta K. Nah, ini kita Fi-nya ini kita masukkan ke dalam kurung, sehingga kita tulis sigma I kali sigma K Fi do Xi per do K delta K. Kemudian kalau kita tukar sigma I dan sigma K ini, sigma K-nya keluar, lalu sigma I-nya kita masukkan ke dalam, lalu delta K-nya ini kita keluarkan dari kurung, maka kita dapat tuliskan sigma K sama dengan sigma K dikali dengan sigma I Fi do Xi per do K kali dengan delta K. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa yang di dalam kurung ini adalah sebenarnya adalah koordinat umum. Jadi kita ganti yang di dalam kurung ini menjadi KK, sehingga kita tulis delta W sama dengan sigma K KK kali delta KK. Nah, ini tadi. Maka gaya umumnya itu adalah sigma Fi do Xi per do K. Ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang untuk gaya umum pada sistem yang konservatif. Untuk sistem yang konservatif, Fi-nya ini adalah negatif do Vi per do Xi atau gradien Vi per Xi. Sehingga gaya umumnya kita tulis, kita ambil dari slide sebelumnya, KK sama dengan sigma Fi do Xi per do KK. Nah, sekarang Fi-nya ini kita ganti dengan gaya konservatif ini, sehingga sigma negatif do Vi per do Xi dot do Xi per do KK. Nah, ini kalau kita coret do Xi dengan do Xi-nya, maka kita peroleh sigma negatif do Vi per do KK. Nah, apabila dalam koordinat polar, seperti tadi, kita punya R dan theta. Maka gaya umum pada koordinat polar, kita peroleh QR sama dengan sigma negatif Vi per do R. Artinya ini V ini maksudnya energi potensial ya, energi potensial. Maka do Vi per do R dan Q theta sama dengan sigma negatif do Vi per do theta.